Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat kumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian hadis dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sekarang sampai pada bab takwa. Ya, sekarang kita akan membahas tentang bab takwa. Apa itu takwa? Takwa itu artinya benteng atau penjagaan. Itu artinya takwa. Ya, penjagaan. Yaitu maksudnya adalah seseorang yang ya membentengi dirinya atau menjaga dirinya ya dengan melakukan sesuatu agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, itulah takwa. Dan yang dapat ya membentengi seseorang atau menghalangi seseorang dari azab Allah adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, jadi kalau kita ingin membentengi diri kita dengan takwa agar terhindar dari siksaan Allah, azab Allah di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak, maka kita harus menjalankan perintah-perintah Allah ya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan perintah-perintah Allah yang kita jalankan dan larangan-larangan Allah yang kita tinggalkan, maka itulah ya benteng atau penjaga diri kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa itu ya di dalam Al-Qur'an terkadang disertai dengan kalimat kebaikan. Artinya disebutkan dengan kata kebaikan, yaitu albir, yaitu bir wa taqwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandingkan antara takwa dan kebaikan. Ya. Namun terkadang ya takwa itu hanya disebutkan bersendirian tanpa disebutkan kalimat kebaikan, tanpa disebutkan kata kebaikan. Ya, tanpa disebutkan kata kebaikan, hanya pesan takwa saja. Ya. Namun jika
kalimat takwa atau kata takwa itu di dalam Al-Quran disebutkan juga kalimat kebaikan, ya disebutkan juga kata kebaikan, yaitu kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana ayat surah Al-Maidah tadi ayat kedua, hendaklah kalian, kata Allah, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, jadi dalam ayat ini ada dibedakan apa itu kebaikan, apa itu ketakwaan. Jadi ada perbedaan. Disebutkan dalam kitab ini bahwasanya jika disebutkan di dalam satu ayat itu atau satu kalimat dalam ayat itu disebutkan ketakwaan dan kebaikan, maka yang dimaksud dengan kebaikan adalah mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud kebaikan. Adapun ketakwaan yang dimaksud adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas ya. Jadi kalau disebutkan dalam Al-Qur'an ya secara bersamaan itu ketakwaan dan kebaikan, maka ini memiliki arti yang berbeda. Kebaikan adalah menjalankan perintah-perintah Allah, sedangkan ketakwaan adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Namun jika disebutkan terpisah, misalnya dalam ayat hanya disebutkan ketakwaan saja, ya atau dalam ayat lain disebutkan hanya kebaikan saja, maka ini mencakup kedua-duanya. Artinya ketika Allah menyebutkan ketakwaan saja tanpa menyebutkan kata kebaikan dalam ayat tersebut, maka ketakwaan ini mencakup kedua-duanya, yaitu apa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu dua-duanya. Ya, begitu juga tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata kebaikan saja dalam ayat tanpa menyebutkan kata ketakwaan, kata takwa dalam ayat tersebut, maka kata kebaikan itu mencakup kedua-duanya, yaitu apa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jelas ya tentang kalimat takwa dan kalimat kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya bahwasanya surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi surga itu di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan bahwasanya surga itu dipersiapkan atau telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang ahli surga atau penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk penghuni surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah ya kita sebagai seorang muslim berkewajiban ya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankan perintah-perintah Allah ya seraya mencari ridho Allah, ya mencari pahala, dan juga kita mencari keselamatan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas ini ya, ikhwatal Islam, ta'azzakullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah perintahkan hanya kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah? Karena orang yang beriman inilah yang mana keimanannya itu membawanya ya untuk bertakwa kepada Allah. Tanpa adanya keimanan, maka sangatlah sulit seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dia harus beriman dulu baru dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana
bisa amal kebajikannya diterima, kebaikannya, kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah hanya menyeru orang-orang yang beriman saja agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun orang-orang kafir ketika ingin dia bertakwa kepada Allah, maka dia harus beriman terlebih dahulu, lalu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi di sini disebutkan bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Ya. Jadi yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa adalah bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Ya. Artinya menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Ini ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang dari syariat Islam ini kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, tidak ada dalam syariat Islam ini seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, atau syariat-syariat yang lainnya itu yang menyusahkan hamba-hambanya. Semuanya dapat dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Ya, bahkan sekalipun yang tidak mampu melaksanakan, Allah masih bisa beri keringanan. Ya, sebentar saya akan sebutkan keringanan-keringanan apa yang ada dalam syariat Islam ini. Jadi hukum asalnya syariat Islam ini ada sangatlah mudah, ringan, bisa dikerjakan. Bahkan yang tidak bisa dikerjakan karena ada uzur syar'i, karena ada alasan yang dibenarkan dalam syariat, maka diberikan lagi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata dalam yang keluar dari lisan kita yang mengatakan Islam ini susah, Islam ini berat, Islam ini banyak aturannya. Ini tidak sepantasnya diucapkan oleh lidah-lidah kaum muslimin. Jadi kaum muslimin harus, ya, dia berbaik sangka kepada Allah, dia harus ridho, dia harus bersabar atas syariat Islam ini. Ya, betul, syariat Islam ini adalah kewajiban. Ya, namanya kewajiban yang harus kita jalankan, tapi kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita berupa syariat-syariat Islam ini tidak ada yang memberatkan bagi umat Islam, sebagaimana firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Sekali-kali kata Allah, kami tidak menjadikan dalam agama ini sesuatu yang memberatkan kepada umat kepada umat manusia. Ya, jadi tidak ada syariat Islam ini yang berat bagi kita. Ya, semuanya sangatlah mudah, ya, untuk kita jalankan. Ya, ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Ya. Jadi, ya, yang dimaksud, ya, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya. Ya. Namun jika seseorang tidak bisa menjalankan syariat Islam secara sempurna karena ada udzur syar'i, ya, maka dia hendaklah tetap menjalankan syariat Islam atau ibadah itu sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Ya, contoh misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, yaitu kepada Imran bin Husain. Nabi bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Namun jika engkau tidak mampu berdiri, maka duduklah. Fa illam tastati fa ala janbin. Dan jika engkau tidak mampu salat dalam keadaan duduk, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Ya, ini hadis ini bukan hanya ditujukan kepada Imran bin Husain saja, salah seorang sahabat Nabi, tapi mencakup semuanya sampai hari kiamat kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan, kepada kita semua. Ya, bahwasanya Nabi memberikan keringanan dalam perkara sholat ini. Ya, hukum asalnya sholat fardu itu dikerjakan dalam keadaan kita berdiri.
ya dalam keadaan kita berdiri. Namun terkadang ada orang yang sakit, ya tidak bisa berdiri, maka Nabi berikan keringanan dengan cara duduk. Tetapi syariat Islam, sholat tetap dijalankan karena dia kewajiban. Ya, bahkan Nabi berikan keringanan. Terkadang ada orang yang tidak bisa duduk juga, ya maka Nabi katakan maka hendaklah dia berbaring. Subhanallah ya. Jadi syariat Islam tetap dijalankan ya dengan kondisi apapun ya, dan kondisi itu karena melihat kondisi orang berbeda-beda maka Nabi memberikan keringanan yang berbeda-beda. Tapi intinya syariat Islam, ibadah ini perintah Allah harus dijalankan. Tidak ada alasan untuk meninggalkan perintah-perintah Allah seperti sholat 5 waktu misalnya dengan alasan sakit, dengan alasan sibuk, dengan alasan ada uzur dan ini. Tetap dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Begitu juga dengan perintah-perintah yang lainnya seperti puasa. Ya, seperti berpuasa di hari Ramadan atau di bulan Ramadan. Jika seseorang tidak bisa berpuasa di hari Ramadan karena sakit misalnya atau karena lagi safar melakukan perjalanan jauh, maka itu bisa dikerjakan di hari-hari yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Dan siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, ya lalu dia berbuka, maka dia menggantinya di hari-hari yang lain. Subhanallah ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dalam masalah puasa. Ya, khususnya bagi orang yang sakit yang tidak bisa berpuasa dan orang yang melakukan perjalanan jauh yang berat untuk berpuasa, maka dia diperbolehkan pada saat itu untuk tidak berpuasa, tetapi dia harus mengganti di hari yang lain. Ya, bukankah ini adalah keringanan dari Allah? Keringanan, ya karena masih bisa diganti di hari yang lain. Tapi namanya ibadah, perintah tetap dilaksanakan. Kenapa? Karena ibadah ini adalah pertama perintah Allah. Ya, kita tentu harus berkewajiban menjalankan perintah karena kita hamba Allah, karena kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, syariat Islam ini yaitu ibadah ini itu kebaikannya kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Allah tidak butuh kepada ibadah-ibadah kita pada dasarnya. Yang butuh ibadah kita manusia ini, ya. Manusia ini yang butuh ibadah, karena dengan ibadah inilah maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kemudian juga dalam ibadah yang lainnya seperti haji. Ya, haji itu hanya diwajibkan bagi orang yang mampu saja. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ya, bahwasanya manusia itu Allah memiliki hak atas manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu melakukan perjalanan menuju ke Baitullah. Ya, jadi di sini hanya bagi orang yang mampu saja. Adapun orang yang tidak mampu, misalnya karena faktor sakit atau karena tidak ada dana, tidak ada transportasi, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Ini ikhwatul Islam, azakullah, begitu mudahnya, begitu indahnya agama Islam ini. Ikhwatul Islam, azakullah. Ya, jadi bahkan kalau kita betul-betul tidak bisa ada kemampuan harta, tetapi dari sisi fisik kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, kita bisa menyuruh orang untuk membadalkan kita, namanya badal haji atau badal umroh. Yang menyuruh seseorang, apakah kerabat kita atau orang lain, untuk menghajikan kita atau untuk mengumrohkan kita. Niatnya adalah untuk kita. Ya, ini subhanallah ada keringanan. Ya, tetap kita mendapat pahala haji ataupun umrah misalnya, meskipun kita tidak langsung datang ke Mekah untuk berhaji atau berumrah secara langsung, tetapi bisa diwakili. Ini ikhwatal Islam, azakullah, ya luar biasa Islam ini, ya tetapi tetap namanya kewajiban kita jalankan bagi yang mampu secara dana
namun secara fisik dia tidak mampu. Ada namanya badal haji atau badal umroh. Ini ikhwatal Islam, a'azakullah. Ya, iya, bahkan juga dalam masalah makanan misalnya, seandainya seseorang itu tidak memiliki makanan, misalnya di sebuah hutan, ya atau di sebuah padang sahara, ketika itu tidak ada makanan kecuali makanan yang diharamkan seperti bangkai misalnya. Tetapi kalau dia tidak makan, dia akan mati, maka ketika itu dia diperbolehkan makan bangkai untuk menghilangkan rasa laparnya yang sangat itu, supaya dia tidak meninggal dunia karena kelaparan. Diperbolehkan. Hukum asalnya makan bangkai itu diharamkan, tetapi dalam keadaan darurat yang bisa mengancam nyawa, boleh memakan bangkai, yang penting tidak berlebih-lebihan, yang penting sekedar dia bisa menghilangkan rasa laparnya agar tidak menjerumus kepada kematian. Ini kuatal Islam, azakullah, ya. Dalam masalah-masalah muamalah saja, ya, ibadah muamalah, di situ banyak keringanan-keringanan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kaidah fikih mengatakan ad-darurat tubihul mahdhurat, ya, perkara-perkara yang bersifat darurat, yang bersifat darurat, ya, atau emergensi, itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Ini ikhwatal Islam, azakullah, yang harus kita perhatikan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, Allah berfirman tentang ketakwaan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar, perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Ya, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mengucapkan kata-kata yang benar saja, ya, atau kata-kata yang baik saja. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Kata-kata yang baik, ya, itu banyak, ya, seperti menyuruh orang berbuat kebajikan, mencegah orang dari perbuatan mungkar, berzikir, berselawat, mempelajari ilmu, menyampaikan dakwah, ya, itu adalah perkataan-perkataan yang baik, berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang diucapkan oleh lisan kita. Ini ikhwatal Islam, ya'azakullah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik saja atau diam. Ya, jadi ayat tadi itu diperkuat lagi dengan hadis Nabi. Ya, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi itu merintahkan kita untuk berkata-kata yang benar atau yang baik. Dalam hadis ini Nabi memberikan barometer keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhirat, yaitu diantaranya adalah berkata-kata yang baik saja, atau berkata-kata yang benar saja, atau diam. Ya, hanya dua pilihan saja, kata-kata yang baik atau diam. Adapun kata-kata yang buruk, kata-kata yang sia-sia, itu mesti ditinggalkan. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, yang harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi lawan daripada kata-kata yang baik adalah kata-kata yang buruk. Ya, ucapan yang buruk seperti mencela, menghina, memfitnah, adu domba, menggibah, membicarakan aib-aib orang lain, ya, berdusta, ya, ingkar janji dan seterusnya. Ini adalah perkataan-perkataan yang buruk yang harus kita tinggalkan. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi jelas, ya, perkara hal ini. Ya. Maka kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, lalu kita buktikan ketakwaan kita dengan berkata yang baik-baik saja atau berkata yang benar, maka insya Allah janji Allah ada dua, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan kita, akan meluruskan kita punya amalan, memudahkan kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang lainnya,
Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengampunkan dosa-dosa kita. Ini ikhwatal Islam, azakullah, ya, buah bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan bagi orang yang berbicara dengan pembicaraan yang benar atau yang baik. Kemudian yang berikutnya, ikhwatal Islam, azakumullah, dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar, memberikan solusi yang terbaik baginya, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan, dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Ini janji Allah. Dua janji Allah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita semuanya banyak masalah-masalah, banyak problem-problem kehidupan ini. Namun kalau kita bersabar, kita bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini janji Allah, Allah akan berikan jalan keluar, berikan solusi kepada kita, ya, sehingga permasalahan yang kita hadapi itu bisa kita lewati dengan aman, dengan tenang, karena Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang bertakwa. Bahkan bukan itu saja, bahkan rezeki juga, ya, khususnya misalnya rezeki masalah pendanaan, ya, masalah uang misalnya, Allah juga memberikan rezeki. Sebenarnya rezeki itu bukan cuma masalah uang saja, banyak rezeki-rezeki yang lainnya. Intinya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang datangnya tidak disangka-sangka. Iya, karena yang memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menahan rezeki hanyalah Allah. Oleh karena itulah mintalah kita rezeki kepada Allah, bertakwalah kita kepada Allah, insyaallah rezeki kita, ya, baik rezeki berupa uang ataupun rezeki berupa hal-hal keduniaan yang lainnya, insyaallah Allah akan berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita tanpa kita tanpa disangka-sangka datangnya. Ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang sangat sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala-galanya. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, ya. Ya, kemudian, ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini juga masih tentang takwa, ya. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Ini ayat yang terakhir yang disebutkan dalam matan Riyadhus Shalihin, ya, bab takwa. Ini ayat yang terakhir yang Imam Nawawi sebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa artinya in tattaqullaha? Jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian pembeda bagi kalian, artinya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kita akan diberikan kemampuan untuk membedakan semua itu. Bukan itu saja, Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampunkan dosa-dosa kita, mengampunkan kesalahan-kesalahan kita, dan juga mengampunkan dosa-dosa kita. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki anugerah yang sangat besar. Ini ikhwatal Islam, ya'azakumullah. Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya kalau kita ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk membedakan mana yang batil, mana yang hak, mana yang mudarat, mana yang bermanfaat, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, maka kita hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan ilmu kepada kita. Dengan ilmu itu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ini ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Yakinlah bahwasanya kita semua pasti bersalah, pasti ada dosa, tapi yakinlah dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan,
ya seperti ketakwaan itu, maka ketakwaan itu yang akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ya, ini ikhwatal Islam, azakumullah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita, ya tentu dengan kita memohon ampun kepada Allah dan juga kita dimudahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita dimudahkan untuk bertobat kepada Allah, maka ini adalah salah satu anugerah dari Allah, karena Allah yang telah memberikan kita kemudahan untuk memohon ampun kepada Allah. Tatkala kita memohon ampun kepada Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan ya terkait tentang masalah muqaddimah, masalah takwa. Masih ada lagi pembahasan hadis-hadisnya. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah penyampaian kami tentang masalah takwa, ayat-ayat tentang masalah takwa, definisi takwa, keutamaan takwa. Ya, semua kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya tentang masalah takwa? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kami sampaikan. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, nashkurukum ala hudurikum wal musyarakah. Naktafi bidu'a faratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.